Di ujung selatan Pulau Jawa, ombak menghempas karang dengan suara yang seakan memanggil. Angin laut membawa aroma asin bercampur misteri. Banyak yang datang untuk melihat keindahan pantai, tapi tak semua berani berbicara lantang tentang sang penguasa tak kasat mata, Ratu Pantai Selatan. Namanya bergema dalam ratusan cerita rakyat. Ada yang memanggilnya Nyi Roro Kidul, ada pula yang menyebutnya Kanjeng Ratu Kidul. Konon, ia bukan sekadar legenda. Ia adalah ratu yang bersemayam di istana megah di dasar Samudra Hindia, dengan pasukan gaib yang setia. Istana itu, kata orang, terbuat dari batu giok hijau, diterangi cahaya mutiara raksasa, dan dijaga makhluk-makhluk yang tak pernah dikenal manusia. Asal-usulnya diceritakan berbeda-beda. Ada yang percaya ia adalah putri cantik dari kerajaan Pajajaran, yang terkena kutukan hingga terusir dari istana, lalu menghilang ke lautan dan menjadi penguasa laut. Ada pula versi yang mengaitkannya dengan penguasa Mataram, Panembahan Senopati, yang konon menjalin perjanjian spiritual dengannya demi kejayaan kerajaan. Di antara semua versi, satu hal tetap sama. Ia adalah lambang kekuatan, keindahan, dan misteri. Rambutnya panjang terurat, wajahnya menawan namun memancarkan wibawa yang tak bisa dilawan. Ia mengenakan kebaya hijau, warna yang menjadi ciri khasnya. Karena itu, banyak yang percaya mengenakan pakaian hijau di pesisir selatan adalah pantangan besar. Warna itu akan memanggil sang ratu untuk membawa kita ke kedalamannya. Banyak kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Nelayan yang berlayar terlalu jauh dan hilang, lalu kembali dengan mata kosong, mengaku pernah melihat tarian para dayang di Istana Laut. Wisatawan yang nekat melanggar pantangan, lalu terseret ombak besar tanpa peringatan. Bahkan, ada yang mengatakan suara ombak pantai Parangtritis adalah bisikan sang ratu, memanggil jiwa-jiwa yang ditakdirkan menjadi bagian dari kerajaannya. Namun, Ratu Pantai Selatan tak selalu dilihat sebagai ancaman. Bagi sebagian masyarakat Jawa, ia adalah pelindung. Nelayan memohon restu sebelum melaut, dan beberapa ritual sedekahlah dilakukan untuk menghormatinya. Di malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama, persembahan bunga 7 rupa, dupa, dan sesaji dilarung ke laut. Semua dilakukan dengan penuh hormat, agar hubungan manusia dan sang ratu tetap harmonis. Cerita mistis ini telah menembus zaman. Di era modern, meski teknologi berkembang, keyakinan terhadap keberadaan Ratu Pantai Selatan tak pernah surut. Banyak orang yang mengaku pernah merasakan kehadirannya entah melalui mimpi, firasat, atau pengalaman yang sulit dijelaskan. Ada satu kisah terkenal tentang seorang fotografer yang memotret ombak di pantai Parangkusumo. Ketika hasilnya dicetak, terlihat siluet seorang wanita bergaun hijau berdiri di tengah buih ombak. Wajahnya samar, tapi tatapannya tajam, seakan langsung menembus hati. Foto itu menjadi perbincangan hangat, dan bagi sebagian orang, itu adalah bukti bahwa legenda ini bukan sekadar dongeng. Meski demikian, Nyi Roro Kidul tetap menyimpan rahasia yang tak terungkap. Apakah ia benar-benar ada di alam kita? Atau ia hanya simbol dari kekuatan alam yang tak bisa dijinakkan? Ombak Samudra Hindia yang ganas, arus bawah laut yang mematikan semuanya bisa menjadi metafora dari kekuatan sang ratu. Yang jelas, setiap kali kita berdiri di tepi pantai selatan, menatap hamparan biru yang seolah tak berujung, ada rasa kecil yang menjalar di dada, rasa tak berdaya di hadapan sesuatu yang begitu besar. Dan mungkin di balik gemuruh ombak itu, ada mata yang mengamati, menunggu, dan memutuskan siapa yang akan menjadi tamu di istananya. Ratu Pantai Selatan adalah legenda, tapi legenda yang masih bernapas di hati masyarakat Jawa. Ia adalah bagian dari warisan budaya, pengingat bahwa alam harus dihormati dan bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. Jadi, ketika Anda menginjakan kaki di pantai selatan Jawa, jangan hanya melihat pasir, ombak, dan langit biru. Ingatlah bahwa Anda berada di wilayah Sang Ratu. Ucapkan salam dalam hati, hormati adat, dan jangan pernah meremehkan bisikan laut, karena mungkin saja ia mendengarkan.